Nah, perlu dipahami juga nanti di Max Weber bedanya power dan otoritas. Jadi kalau power itu kemungkinan seseorang atau sekelompok orang mewujudkan keinginan mereka. Kalau otoritas adalah kemungkinan satu perintah ditaati atau dibantah. Tak kasih contoh paling gampang. Dosenmu di kelas ketika berhadapan dengan dirimu, beliau punya otoritas. Jadi karena secara formal kamu mahasiswanya, maka kamu harus manut. Nah itu berarti apa? Beliau punya otoritas terhadapmu. Saya di hadapanmu, aku tidak punya otoritas apa-apa. Aku merintah kamu, kamu harus datang loh minggu depan. Paling kamu jawabnya, emangnya bapak siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya? Hubungannya apa? Aku tidak punya otoritas. Tapi mungkin sedikit atau besar aku punya power. Jadi mungkin karena kamu sungkan pada saya, atau karena kamu merasa, wah tidak enak sama Pak Faiz. Macam-macam. Berarti sedikit atau banyak aku punya power, tapi aku tidak punya otoritas pada dirimu. Nah, itu bedanya power sama otoritas. Pacarmu pada dirimu, itu mungkin dia tidak punya otoritas, tapi dia punya power. Makanya kamu disuruh jemput jam 7 ya dijemput. Kamu disuruh traktir ya kamu traktir. Kenapa? Dia punya power atasmu. Padahal formalnya dia tidak punya otoritas. Kamu bisa jawab, emangnya kamu siapa minta dijemput? Istri juga bukan, resmi juga belum. Oh itu secara formal belum punya otoritas, tapi secara power dia punya pada dirimu. Kayak temenmu sakos yang kaya, itu biasanya ya tidak punya otoritas padamu, tapi dia punya power. Karena kamu harus pinjam motornya, kamu harus pinjam laptopnya, akhirnya kamu tergantung padanya, dia punya power atasmu. Itu power namanya. Atau temenmu yang soleh sementara kamu ngurus salwa, aku butuh dia, ini dia pinter kalau berdoa, biar aku didoakan aja. Nah itu dia sedikit banyak punya power padamu, meskipun tidak punya otoritas. Nah di masyarakat relasi-relasi ini hidup. Ada power, ada otoritas. Ya mungkin lebih mudah Pak Kiai itu punya power di masyarakat, tapi yang punya otoritas Pak Lurah. Itu bedanya power sama otoritas. Jadi ya relasi antar individu di dunia sosial secara hierarkis nanti ada yang jenisnya power, ada yang jenisnya otoritas. Nah, kalau itu otoritas, modelnya dua nanti. Ada model rasional legal, ada model non-rasional. Cirinya dua, tipe ideal. Nah, maka tadi ada tipe ideal, karena ini teori ini nyambung-nyambung. Tipe ideal otoritas, berarti yang resmi tadi ya. Ada yang rasional legal, ada yang non-rasional. Yang rasional legal kalau di Weber contohnya birokrasi. Itu otoritas rasional legal. Kamu sebagai mahasiswa berhadapan dengan ketua jurusanmu, ketua prodimu, itu berarti otoritas modern. Ada otoritas non-rasional, tradisional. Emosi, sakralitas, tradisi. Kalau di Weber yang jelas contohnya ya dulu pernah kita bahas ya karisma. Jadi orang-orang yang diikuti tidak karena formalitas aturan, tapi karena karismanya, keseganan orang, ketundukan orang padanya. Nah, itu berarti ada otoritas non-rasional. Jadi ada dua jenis tipe ideal otoritas.